Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas AKM Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Perkenalkan, nama saya Hidayat SPD. Saya dari SMA Negeri 1 Sayan. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil pita pada slide berikutnya saya akan memaparkan tentang kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya. Berikutnya, saya
Langkah berikutnya adalah merumuskan bukti soal asesmen nasional. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. 1. Pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. 3. Menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebut nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi, sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari. Semua siswa dapat membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal, pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Seperti kita ketahui, asesmen kompetensi minimum itu terbagi menjadi dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berikutnya adalah bentuk soal AKM. Nah, bentuk soal AKM ini ada yang objektif, seperti pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, isian singkat, angka, nama benda yang sudah fix. Kemudian non-objektif seperti esai. Sekarang kita ke komponen AKM. Nah, di komponen AKM ini ada numerasi, kemudian ada literasi membaca. Contohnya, kalau konten itu kalau dalam numerasi ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya, personal, sosial kultural, dan saintifik. Sementara literasi membaca konten seperti teks informasi, teks sastra. Proses kognitif menemukan informasi, ambil dan akses, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, contohnya saintifik. Berikutnya kita ke segitiga belajar, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelesaian antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum.
yaitu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dengan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran, asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid.